Pagi Glenda, pagi sahabat Mirasa semua. Hari ini saya akan membawakan tentang emiten dari sektor consumer, yaitu Cisarua Monteideri atau Cimori. Kami baru saja melakukan initiation untuk Cimori dengan rating trading buy. Ya, boleh next. Didirikan sejak 1993 oleh Pak Bambang Sutantil. Nah, ini perusahaan ini menjual beberapa produk, yaitu produk susu, yogurt, dan juga makanan. Jadi, perusahaan mendapatkan rekognisi yang baik terhadap produk-produknya, yaitu susu dan juga yogurt premium. Kemudian, mereka juga masuk ke segmen makanannya itu, yaitu menyajikan makanan RTC dan juga RTE, yaitu makanan siap saji dan juga siap masak. Nah, untuk makanan ini mereka under brand Kanzler. Uh, jadi untuk produk dari susu dan yogurt ini, mereka ini memiliki kemasan dan juga rasa yang bervariasi ya, untuk memberikan pilihan dan juga rasa yang lebih banyak dalam produk-produknya. Untuk makanan yang tadi di bawah Kanzler ini memberikan contoh seperti nugget dan juga sosis. Kemudian dalam beberapa varian juga seperti crispy chicken dan juga crispy nugget itu ada juga chicken stick ya. Nah, untuk makanannya, sedangkan untuk susu dan juga yogurtnya dari beberapa kemasan ini ada beberapa ukuran juga ya. Dari yang squeeze yang lebih besar dan juga yang yogurt stick yang lebih kecil. Ya, next. Nah, kemudian kita melihat dari produk-produk yang akan dibawa di tahun ini ya. Jadi tahun ini perusahaan ini mereka akan memberikan fokus di stick yogurt. Jadi untuk barang barunya itu yaitu stick yogurt di First Q24 dengan rasa yang baru yang akan dikeluarkan pada kuartal pertama ini. Jadi Cimori mengeluarkan produk yang sebelumnya itu seperti produk crispy chicken nugget dan juga nugget stick. Itu mereka melakukan campaign yang sangat agresif, yang bisa dikatakan agresif ya. Bisa dilihat di gambar yang kanan, ada beberapa di papan billboard dan juga di beberapa ruko dan juga general trade tempat lainnya ya. Nah, ini mereka memiliki ads and promotion budget yang tadinya 20% di tahun kemarin, kemudian di tahun 2024 ini dengan produk rollout yang akan lebih banyak, seperti dari yogurt sticknya dan juga frutas jelly-nya, itu akan menaikkan uh, marketing budget mereka yang tadi dari 20% hingga sekarang kemungkinan di 22%. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya uh, input cost yang mulai turun di akhir tahun kemarin. Yang kemarin baru saja peaking di first Q22. Boleh next? Ya, jadi dari uh, barangnya sendiri, kami melihat pertumbuhan di masing-masing segmen berjalan masih signifikan pertumbuhannya dengan CAGR 32 dan juga 58% untuk susu dan makanan. Hal ini didorong dari sales channel yang selalu dinaikkan terus-menerus dengan menambahkan jaringan distribusi, kemudian melakukan penjualan SKU yang lama pada sales channel yang baru seperti misalkan sosis Kanzler Original yang dijumpai di misalkan modern trade akan dijual di general trade seperti di warung-warung dan juga akan dikenalkan di Miss Cimorinya juga. Jadi mereka akan melakukan menaikkan outlet footprint-nya mereka dan juga menaikkan Cimori operation mereka. Jadi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di tahun-tahun depannya. Next. Untuk 2024, kami melihat pertumbuhan yang masih signifikan, yaitu di angka mid-teens. Nah, untuk total pendapatannya, di mana kami menilai pertumbuhan akan tetap didorong oleh volume ya, dengan strategi manajemen melakukan inovasi seperti repackaging produk dan juga uh, dengan produk rollout yang baru. Nah, ini untuk bisa dapat nge-tap masyarakat yang lebih luas lagi. Kami juga melihat dengan kenaikan cost-nya di tahun ini dan juga tahun depan itu akan lebih stabil. Karena kan bahan baku seperti milk powder dan juga gula mereka sudah normalisasi dan juga sudah ada koreksinya. Untuk OPEX-nya sendiri yang untuk marketing budget dan lainnya itu akan tetap naik seiring dengan ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan dan juga yang telah disebutkan dengan new innovation dan juga roll out produk baru yang lebih banyak dibandingkan tahun-tahun kemarin di 2023. Ya, bisa next. Nah, yang tadi setelah dijelaskan juga bahwa peaking dari harga whole milk powder itu di first Q22 dan juga sudah turun sekitar 30% dari peaknya untuk sekarang.
Kami juga inline dengan manajemen bahwa near term outlook-nya itu untuk harga whole milk powder akan tetap menguntungkan bagi perusahaan setidaknya hingga first half 2024. Kemudian untuk budget marketing yang telah disinggung juga akan naik di 2024 dengan adanya ruang untuk bergerak perusahaan karena harga komoditasnya yang lebih stabil. Boleh next. Ya. Jadi untuk full year performance kemarin, mereka kinerjanya masih kuat ya. Mereka membukukan 7,7 triliun atau kenaikan 21%. Di mana untuk kuartal 4-nya sendiri itu pendapatan mencapai 2 triliun atau kenaikan 25% secara year on year atau 3,4% secara quarter. Jadi untuk segmen produk dari susunya ini masih mengalami penurunan untuk di 4Q23 dikarenakan adanya perubahan dari shifting behavior dari consumer setelah post pandemi ya. Kemudian mereka segmen ini mencatatkan 1,1 triliun pendapatannya untuk susu sendiri ya. Kemudian dari pertumbuhan ini walaupun hanya 1 digit di 4Q23 namun dimitigasi oleh karena adanya efek basis penjualan yang lebih tinggi di tahun lalunya dan juga di quarter-quarter sebelumnya untuk penjualan susu. Jadi kekhawatiran masih ada di segmen produk dairy karena di 2024 masih ada persaingan dan juga pergeseran preferensi konsumsi dari pasca pandeminya. Dengan hal itu, perusahaan melakukan perubahan dengan memberikan pilihan di yogurt stick dengan harga yang lebih terjangkau dan juga dalam membantu mengimbangi penurunan tersebut, segmen makanan konsumsi juga tetap tumbuh pesat karena adanya peningkatan volume dan juga didorong oleh peluncuran produk yang sukses pada akhir tahun kemarin, yaitu Kanzler Crispy Chicken Nugget dan juga Crispy Nugget Stick. Untuk gross marginnya sendiri mencapai 3,2 triliun atau kenaikan 21%. Di mana segmen dairy memiliki margin yang lebih tipis dibandingkan makanan karena biaya bahan baku yang kemarin lebih tinggi juga ya, serta biaya packaging yang masih memberi pressure pada tidak hanya segmen dairy dan juga makanan juga. Untuk segmen makanan membantu dalam mengimbangi marginnya serta dibantu dengan campaign yang sukses pada akhir tahunnya. Untuk laba bersihnya membukukan 1,2 triliun atau kenaikan 17% secara year on year. Dan untuk kuartal 4 sendiri membukukan 275 miliar atau kenaikan 15,2% atau penurunan 20% secara kuartalan. Next. Kami memulai dengan trading buy. Target price kita di 5.050 untuk Cimory. Dari PE ratio 28,1 kali untuk 2024 atau sekitar 0,8 dari minus 0,8 standar deviasi dari rata-rata 3 tahun PE-nya. Kami melihat Cimory ini kami mengevaluasi menggunakan PE multiple karena masih ada high growth potential dan juga kami melihat adanya effort dari perusahaan untuk expand sales channel-nya untuk mendorong pendapatan. Kemudian kami juga adanya mengantisipasi dari harga outlook untuk commodity prices-nya. Jadi resikonya ini ada higher than expected bahan baku yang lebih mahal, kemudian pendapatan yang lebih kecil serta kompetisi yang lebih agresif pada segmen yang ada di Cimory. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, kembali ke Glenda.